Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 9 tentang zakat fitrah dan zakat mal. Zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Arti zakat sendiri secara bahasa adalah menyucikan. Zakat itu ada dua macam, ada zakat fitrah dan zakat mal. Secara bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Nah, hukum zakat fitrah itu adalah wajib bagi semua umat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat At-Taubah ayat 103 seperti di bawah ini. Nah, besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan dalam setiap jiwa adalah 1 sya atau 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kilogram beras atau uang yang seharga dengan makanan pokok untuk 1 jiwa. Nah, orang yang mengeluarkan zakat fitrah disebut muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat fitrah disebut mustahik. Adapun syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat fitrah yaitu beragama Islam, mengalami kehidupan di bulan Ramadan, dan mampu membayar zakat. Rukun zakat fitrah yaitu niat, adanya muzaki, adanya mustahik, dan adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Untuk waktu zakat fitrah dibagi menjadi 3 nih. Ada waktu takjil, waktu wajib, dan waktu lebih utama atau afdol. Waktu takjil itu dilakukan sejak awal bulan Ramadan hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau waktu sebelum berbuka. Waktu wajib dilakukan semenjak matahari terbenam saat sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Dan waktu afdol yaitu dilakukan sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat idul fitri. Berikutnya tentang zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Nah, adapun syarat-syarat muzaki atau orang yang berzakat yaitu beragama Islam, merdeka, hartanya milik sempurna, maksudnya tidak merupakan pinjaman pihak lain, harta mencapai 1 nisab dan sudah 1 tahun dimiliki. Harta yang wajib dizakatkan yaitu emas atau perak, harta perniagaan, hasil peternakan, hasil pertanian, dan harta temuan. Nah, untuk emas atau perak yang wajib dizakatkan apabila jumlahnya sudah mencapai 93,6 gram untuk emas dan 624 gram untuk perak. Kadar zakatnya sendiri yaitu 2,5%. Untuk harta perniagaan itu wajib dizakatkan apabila jumlahnya sudah mencapai senilai emas seberat 93,6 gram. Kadar zakatnya juga sama, 2,5%. Nah, untuk hasil peternakan, kita bisa perhatikan tabel ini ya. Misalkan kita memiliki kambing atau domba nih. Kita memiliki 40 sampai 120 ekor. Itu zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 1 ekor berumur 2 tahun. Apabila kita memiliki 121 sampai 200 ekor, maka kita harus menzakatkan 2 ekor yang berumur 2 tahun. Apabila kita memiliki 201 sampai 300 ekor, kita harus menzakatkan 3 ekor yang berumur 2 tahun. Kesimpulannya, setiap bertambah 100 ekor kambing atau domba, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Sedangkan untuk sapi atau kerbau, jika kita memiliki 30 sampai 39 ekor, kita harus menzakatkan 1 ekor yang berumur setahun. Kalau memiliki 40 sampai 59 ekor, maka yang dizakatkan 1 ekor yang berumur 2 tahun. Kalau 60 sampai 69 ekor, maka yang dizakatkan 2 ekor yang berumur 1 tahun. Sedangkan kalau kita memiliki 70 sampai 79 ekor, maka yang dizakatkan 2 ekor yang berumur 2 tahun. Nah, apabila kita memiliki 80 sampai 89 ekor, maka yang wajib dizakatkan ada 3 ekor yang berumur setahun. Jadi kesimpulannya untuk sapi atau kerbau, setiap bertambah 30 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Untuk unta sebetulnya di Indonesia tidak ada ya, karena Indonesia nggak punya unta gitu. Nah, berikutnya untuk hasil pertanian yang wajib dizakatkan apabila sudah mencapai 750 kg. Ada aturannya nih, 10% yang dizakatkan apabila tidak ada tambahan biaya pengairan dan 5% apabila ada tambahan biaya pengairan.
Untuk harta temuan atau disebut juga rikas, kadar zakatnya 20%. Jadi, kalau sekarang mulai dari sekarang, kalau kalian menemukan uang di jalan ataupun harta di jalan, itu sebetulnya bisa menjadi milik kalian kalau tidak ada yang mengakuinya. Nah, tapi kita harus menzakatkannya sebesar 20% dari jumlah yang kita temukan. Selanjutnya ada zakat profesi. Para ulama halaf atau sekarang itu berijtihad bahwa pendapatan dari para profesional itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Dengan ketentuan, nisabnya itu sama dengan emas dan kadar zakatnya 2,5%. Teknis pemberiannya itu bisa setiap tahun, setiap bulan, atau setiap saat mendapatkannya. Maksudnya ketika mendapatkan gaji. Nah, di sini ada juga golongan mustahik. Ada 8 golongan nih orang yang termasuk mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, gorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Kedelapan golongan ini wajib kalian ingat dan kalian hafalkan. Soalnya pasti keluar di ujian. Nah, adapun hikmah dari zakat yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin, menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa, menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat, menolong, membantu, dan membina kaum duafa maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih sejahtera, serta mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Ya, mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.